Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Bapak Mahmud Yunus, Guru SMA Negeri 10 Malang dalam pembahasan desil dan persentil. Tujuan pembelajaran, setelah memperhatikan tayangan video pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menentukan desil dan persentil dari data berkelompok. Perhatikan gambar, ini ada gambar peserta ujian CPNS, calon pegawai negeri sipil. Terdapat 1.000 pendaftar untuk mengisi kekosongan tenaga kependidikan di Kota Malang. Kepala Dinas Pendidikan hanya membutuhkan 20 orang tenaga pendidik. Berapa nilai pendaftar yang harus diterima oleh Kepala Dinas agar memenuhi kuota 20 orang tadi? Bisakah kalian membantunya? Keterampilan menentukan desil dan persentil sangat dibutuhkan dalam permasalahan ini. Desil data tunggal. Sekumpulan data yang sudah diurutkan dari data terkecil hingga terbesar dapat dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ukuran letak yang membagi sekumpulan nilai tersebut dinamakan desil. Masing-masing bagian mengandung 10% data. Dengan demikian, suatu sekumpulan nilai mempunyai 9 desil. Perhatikan, misalkan data itu seperti sebuah garis ini, sebuah data, rentetan data. Ada data terkecil, ada data terbesar. Kemudian dari data terkecil dan terbesar itu dibagi oleh desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima, desil keenam, desil ketujuh, desil kedelapan, dan desil ke-9. Dari desil ke-1 ke desil 2 mengandung 10% data. Dari desil kedua ke ketiga mengandung 10% data. Begitu seterusnya. Untuk menentukan desil dari data tunggal, lakukan langkah-langkah berikut. Nomor 1, urutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Kemudian, tentukan letak desil dengan rumus sebagai berikut. DI sama dengan letaknya pada data urutan ke I per 10 kali N plus 1. N banyaknya data. I itu di mana itu bisa diisi 1. Kalau I-nya 1 berarti desil pertama. Kalau I-nya 2 desil kedua. I-nya 3 desil ketiga dan seterusnya. Sampai 9 dan N banyaknya data. Kita lanjutkan. Desil data berkelompok. Untuk menentukan nilai desil data berkelompok digunakan rumus sebagai berikut. DI sama dengan TBDI plus dalam kurung I per 10N dikurangi FKDI dibagi FDI kali I besar. Keterangannya DI sama dengan desil ke I, di mana I itu 1, 2, 3, sampai 10. FDI frekuensi pada kelas yang memuat DI. TBDI tepi bawah kelas yang memuat DI. FKDI frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas yang memuat DI. Sigma F atau N itu sama dengan jumlah
seluruh frekuensi atau jumlah semua data. I panjang kelas interval. Contoh soal, tentukan desil ke-6 atau D6 dari data berkelompok berikut. Penyelesaian, perhatikan rumus DI TBDI plus I per 10N min FKDI bagi FDI kali I. Langkah pertama, cari dulu nilai I per 10N. N-nya diperoleh dari jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ini sama dengan 40. Maka I-nya 6. 6 per 10 kali 40 sama dengan 24. Pertanyaannya selanjutnya, pada kelas interval berapa data ke-24? Data yang ke-24 kita akan mencari kelas yang memuat data ke-24. Lanjutan penyelesaian. Tambahkan satu kolom lagi yang berisi frekuensi kumulatif kurang dari pada tabel soal tadi. FK ini yang warnanya kuning itu kita tambahkan frekuensi kumulatif 2, 7, 7 dari mana? 2 tambah 5, kemudian 20, 7 tambah 13, 20, 20 tambah 14, 34, 34 tambah 4, 38, 38 tambah 2, 40. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, data ke-24 berada pada kelas mana? Perhatikan, berdasarkan kolom frekuensi kumulatif, data ke-24 berada pada kelas 74-76. Kalau kalian perhatikan, data ke-1 dan ke-2 itu pada kelas pertama. Data ke-3 sampai data ke-7 itu berada di kelas kedua. Data ke-8 sampai data ke-20 berada di kelas 3. Data ke-21 sampai data ke-34 berada di kelas 74-76. Maka inilah kelas 74-76 itu kelas desil ke-6. Oke, sekarang kita mencari tepi bawah desil ke-6. Berarti 74 batas bawah, 74 dikurangi setengah, 73,5. FKD 6 frekuensi kumulatif kurang dari di atas kelas D6 yaitu 20 ini. Nah, FD6 adalah frekuensi kelas D6 14 ini. Kalau ini tadi frekuensi kumulatif, ini frekuensi pada kelas D6. I panjang kelas intervalnya, tepi atas 76,5 dikurangi tepi bawah 73,5 sama dengan 3. Sekarang masukkan rumus data-data yang sudah ada tadi. Maka D6 tepi bawahnya tadi 73,5 ditambah 24, 6 per 10 kali N tadi 24 dikurangi 20 dibagi 14 kali 3. Maka D6 sama dengan 73,5 ditambah 0,85. Dari mana 0,85? 4, 24 dikurangi 24, 4 kali 3, 12 dibagi 14. Oke? Maka desil ke-6 dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 74,35. Oke? Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan lewat WA. Kita lanjutkan. Sekarang menginjak materi persentil. Masih pada letak data, sekumpulan data yang sudah diurutkan dari data terkecil hingga terbesar dapat dibagi menjadi 100 bagian yang sama.
Ukuran letak yang membagi sekumpulan data tersebut dinamakan persentil. Ingat, persentil berarti datanya dibagi 100. Kalau tadi desil datanya dibagi 10. Masing-masing bagian mengandung 1% data. Dengan demikian, suatu sekumpulan nilai mempunyai 99 buah persentil. Untuk menentukan persentil dari data tunggal, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Kedua, tentukan letak desil dengan rumus sebagai berikut. PI sama PI persentil ke I gitu ya, PI itu letaknya pada urutan data ke I per 100 kali N plus 1, di mana N itu banyaknya data. I itu adalah 1, 2, 3, sampai 99. Oke. Persentil data berkelompok. Untuk menentukan nilai persentil data berkelompok, digunakan rumus berikut. PI atau persentil ke I itu sama dengan TBPI plus dalam kurung I per 100 kali N dikurangi FKPI dibagi FPI kali I besar. I besar itu panjang kelas interval. Keterangannya, PI itu persentil ke I, di mana I tadi 1, 2, 3, sampai 99. FPI frekuensi pada kelas yang memuat PI. TBPI adalah tepi bawah kelas yang memuat PI. FKPI adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas yang memuat PI. Sigma F atau N itu sama dengan jumlah seluruh frekuensi I besar panjang interval kelas. Latihan soal. Untuk persentil memang tidak saya buatkan contoh soal karena teknisnya sudah sama dengan desil. Sekarang langsung latihan soal nomor 1. Tentukan desil ke-7 dan persentil ke-12 pada data berikut ini. Nomor 1. Nomor 2. Diketahui histogram dari nilai matematika. Misalnya ini nilai matematika kelas 12 IPA. Bila jumlah siswa yang dinyatakan tuntas ada 20%, berapa nilai KKM matematika tersebut? Itu soal nomor 2. Tetap semangat. Saatnya kata bijak dari Pak Yunus. Siapkan fisik dan mental untuk menghadapi kesempatan emas yang diharapkan. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Tetap semangat!